Sebab Kadrun paling takut imannya runtuh jika masuk gereja. Jika ada ustadz masuk ke gereja apalagi ceramah di sana, sudah pasti rame-rame menghujat. Ustadz tersebut bakal dituding kebablasan dalam bertoleransi. Kedua, Kadrun itu biasanya pendukung Anies. Bagi mereka, Anies adalah pemimpin ideal. Anies disebut santun, soleh, serta alim. Padahal bagi yang paham rekam jejak Anies, justru Anies dikenal liberal dan pro-Syiah. Paramadina adalah kampus yang dikenal paling liberal dan Anies pernah jadi rektor di sana. Dari dua fakta unik tentang Kadrun tersebut, nanti kita akan melihat perbedaan sikap mereka terhadap ustadz yang ceramah di gereja, juga kepada Anies Baswedan. Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama pimpinan Pondok Pesantren Ora Aji Sleman Yogyakarta Gus Miftah meresmikan Gereja Bethel Indonesia atau GBI Amanat Agung di Panjaringan, Jakarta Utara, Kamis 29 April 2021. Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama pimpinan Pondok Pesantren Ora Aji Sleman Yogyakarta, Gus Miftah, meresmikan Gereja Bethel Indonesia atau GBI Amanat Agung di Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis 29 April 2021. Kedatangan Anies dan Gus Miftah disambut oleh pendeta muda Johan Sunarto. Johan mengatakan, kedatangan Anies dan Gus Miftah disambut oleh pendeta muda Johan Sunarto. Johan mengatakan, kedatangan Anies dan Gus Miftah untuk menyaksikan acara penandatanganan deklarasi kerukunan umat beragama RW 015 Penjaringan, Jakarta Utara sekaligus meresmikan gedung GBI Amanat Agung. Jujur saya sangat senang melihat Gus Miftah ceramah di gereja. Indonesia butuh lebih banyak model ustaz seperti Gus Miftah agar toleransi serta toleransi antar seluruh pemeluk agama di Indonesia tetap secara umum terjaga. Yang unik adalah Anies dan Gus Miftah sama-sama datang ke acara peresmian Bethel Indonesia atau GBI Amanat Agung di Penjaringan, Jakarta Utara. Tapi oleh warganet berjenis Kadrun, yang dihujat hanya Gus Miftah, Anies tidak. Padahal keduanya sama-sama datang ke peresmian Gereja Bethel Indonesia atau GBI Amanat Agung di Penjaringan, Jakarta Utara. Tak lama setelah mengunggah videonya ceramah di gereja, Gus Miftah rupanya tak hanya mendapat sanjungan tetapi juga cemooh. Terlihat pada salah satu unggahannya di story, seorang warganet menuding bahwa pimpinan Pondok Pesantren Ora Aji Sleman ini menunjukkan toleransi yang kebablasan. Menanggapi ramainya komentar negatif warganet, Gus Miftah memberi respon santai lewat sebuah video dengan pebisnis sekaligus politikus Ahmad Sahroni. Kemarin kan rame nih gara-gara ceramah gua di gereja. Padahal kemarin diajak sama Pak Gubernur, terus gua disuruh orasi kebangsaan soal kerukunan. Kalau menurut gua sih biasa gitu loh, ya begitulah Indonesia, kata Gus Miftah di video yang ia unggah pada Sabtu 1 Mei 2021. Gus Miftah pun menambahkan saat dirinya ceramah di gereja, kala itu tidak ada kegiatan ibadah. Itu konteksnya bukan ibadah, itu peresmian gereja, makanya saya bilang silaturahmi kita dengan Tuhan ya salat. Silaturahmi kita dengan Nabi, selawat. Silaturahmi kita sama anak bangsa, ya Pancasila, kata Gus Miftah. Itu konteksnya bukan ibadah, itu peresmian gereja, makanya saya bilang, silaturahmi kita dengan Tuhan ya salah, silaturahmi kita dengan Nabi selawat, silaturahmi kita sama anak bangsa ya Pancasila, kata Gus Miftah. Gus Miftah mengaku tak jarang dibilang kafir karena menuntun ratusan orang untuk masuk Islam. Lah kita yang biasa menuntun syahadat orang, ratusan orang syahadat sama saya. Gara-gara itu saya dikafir-kafirin bro. Itulah bedanya dakwah zaman sekarang dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu dakwah itu mengislamkan orang kafir, kalau sekarang mengkafir-kafirkan orang Islam, tutur Gus Miftah. Hanya karena berorasi kebangsaan, Gus Miftah dibilang kebablasan. Padahal, apa yang dia sampaikan adalah materi umum tentang kebangsaan, bukan materi khusus agama Islam. Jika Gus Miftah berceramah tentang akidah Islam, hukum fikih, dan ilmu Islam yang lain memang kurang cocok. Tapi Gus Miftah mengisi materi tentang kebangsaan yang bisa diterima oleh semua kalangan dari berbagai agama.
Para kadrun memang sangat antipati dengan simbol-simbol agama lain. Mereka takut imannya runtuh dan menjadi murtad hanya karena masuk gereja. Mereka takut hanya karena bergaul dengan non-muslim bisa terpengaruh ajaran mereka. Tapi ya itu, uniknya para kadrun sama sekali tak menghujat Anies. Bagi mereka, Anies pemimpin ideal. Mereka selalu punya cara dan alasan untuk membenarkan sikap Anies. Padahal Anies juga menyampaikan orasi dalam peresmian tersebut. Ketika Anies masuk gereja, mungkin mereka akan menyebut karena Anies pejabat jadi wajar masuk gereja untuk acara peresmian. Mungkin juga Anies akan disebut sebagai orang yang toleran